Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai kedudukan, sifat, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yuk kita pelajari bersama ya. Pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama, kita akan mempelajari materi mengenai kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, nanti juga akan dipelajari mengenai fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, nanti kalian juga akan diberikan materi tambahan mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, tetapi yang secara garis besarnya dulu, karena untuk secara rinci akan dijelaskan di bab 3 mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Yuk kita simak bersama-sama ya. Pokok bahasan pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengenai kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan kita bahas bersama ya. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang menjadi cita-cita hukum yang melandasi kelahiran hukum negara. Jadi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis di Indonesia. Oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum di Indonesia. Tertib hukum Indonesia ini berlaku sejak disahkannya dan ditetapkannya pemberlakuan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sejak kapan? Sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diwujudkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang selanjutnya dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif di bawahnya. Seperti halnya ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, dan peraturan pemerintah atau PP. Oleh karena itu, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kerangka tata urutan perundang-undangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang paling tinggi atau yang tertinggi. Jadi, semua produk hukum di Indonesia seperti halnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden harus dilandasi dan bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi hukum dasar.
Pokok bahasan yang kedua adalah sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut akan diberikan penjelasan mengenai beberapa sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu tertulis. Maksud dari tertulis di sini adalah jadi, rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tercantum secara jelas dan menjadi sumber hukum yang mengikat seluruh warga negara Indonesia. Yang kedua adalah singkat. Maksud dari singkat di sini, jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara. Yang ketiga yaitu supel. Maksud dari supel di sini, jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan. Hal ini pernah terjadi ketika dilakukan amandemen atau 4 kali perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tahun 1999 sampai 2002. Yang terakhir atau yang keempat yaitu rigid. Maksud dari rigid di sini, jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dibanding peraturan lainnya dan memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya, seperti persetujuan rakyat dalam referendum atau keputusan legislatif dengan suara terbanyak atau mutlak. Pokok bahasan ketiga, kita akan mempelajari mengenai fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah alat kontrol. Maksud dari alat kontrol di sini, jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi pengontrol atas kesesuaian antara norma hukum yang lebih rendah dan norma hukum yang lebih tinggi. Yang selanjutnya, yang kedua adalah pengatur. Maksud dari pengatur di sini, jadi menjadi pengatur tentang cara kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dikelola, serta dilaksanakan. Yang ketiga adalah sebagai alat penentu. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi penentu dari hak dan kewajiban seluruh warga negara, termasuk halnya para aparat negara. Pokok bahasan yang terakhir, kita akan mempelajari mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Tapi yang akan kita pelajari hari ini secara garis besarnya dulu. Karena untuk secara lebih terinci, kita akan pelajari di bab 3 mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Yuk kita simak bersama ya. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah yang pertama, yang menduduki posisi pertama atau tingkatan paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah ketetapan MPR. Dan yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden.
Keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir atau ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Untuk tata urutannya itu sudah tetap dan tidak boleh tingkatannya diubah-ubah, misalnya jadi ketetapan MPR nomor 7 atau Undang-Undang nomor 4 tidak boleh. Jadi untuk ketetapan MPR tetap nomor 2 dan Undang-Undang sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 itu nomor 3. Jadi tidak boleh diubah-ubah ya, sudah tetap sesuai undang-undang.